Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Bahri SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jumadi SPD MSI selaku Pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Bustan SPD MPD selaku Pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Asmunandar SSMA selaku Penguji 1. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmadin SPD MPD selaku Penguji 2. Perkenalkan, saya Fatma, NIM 176204009 untuk memaparkan seminar hasil penelitian dengan judul Pemerintahan Peta Tomak Buruk Limanna di Kerajaan Ageng Nionjo Kabupaten Baru 1597 hingga 1603. Selayang Pandang Kerajaan Ageng Nionjo atau Tanete. Keadaan geografis dan demografis Kerajaan Tanete. Tanete terletak antara 4 derajat 26 detik dan 4 derajat 46 detik lintang selatan dan 119 derajat 33 detik dan 190 derajat 48 detik bujur timur, yaitu dengan mencakup luas wilayah 55.617 hektar. Adapun batas wilayah Kerajaan Tanete yaitu sebelah utara berbatasan dengan Daerah Baru, sebelah timur berbatasan dengan Bone dan Sopeng, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Pangkajene Kepulauan. Sifat umum dari daerah Tanete ini adalah berbukit dan bergunung. Hanya bagian barat yang mencakup daerah pantai dengan datarannya sepanjang 14 pal persegi yang tertutup dengan persawahan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tanete ini terdapat pula dataran rendah yang membujur sepanjang pantai dengan ketinggian 2-3 meter di atas permukaan laut. Mengenai wilayah kekuasaan Kerajaan Tanete ini pertama kali disebutkan dalam Lontara, yaitu pada masa pemerintahan Peta Tomak Buruk Limanna. Adapun wilayah kekuasaan pada masanya itu meliputi Alekale, Ponranga, Tincau, Pangi, Beruru, Lemo, Baleangi, Rea, Makeke, Ampiri, Balenrang, Salokmoni, Boli, dan Caneko. Sementara itu ada juga daerah yang digabungkan sebelumnya seperti Lipukasi, Lalolang, Pau-Pau, Paluda, Laponcin, dan Lembu. Namun jika ditelusuri wilayah kekuasaan Kerajaan Tanete ini tentu bukan hanya pada masa pemerintahan Peta Tomak Buruk Limanna saja, yaitu sejak kemunculan Tosangiang, di mana Tosangiang ini melakukan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga dapat dikatakan Tosangiang ini sebagai pemilik lahan atau pembuka lahan, sedangkan Pangi dan Alekale dapat dikatakan sebagai wilayah awal dari Kerajaan Tanete. Setelah membahas mengenai wilayah, tentu dapat dipahami bahwa secara otomatis penduduk pada wilayah tersebut akan turut serta menjadi warga negara kerajaan. Adapun penduduk yang mendiami daerah Tanete adalah suku Bugis dengan bermata pencarian sebagai petani, juga sebagai tukang dan buruh bangunan. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Bugis. Selanjutnya, B. Sejarah singkat Kerajaan Ageng Nionjo. Sebelum berdirinya Kerajaan Ageng Nionjo, dalam naskah Lontara atau Riolong yang berjudul Yanae Surat Panesangi Pamulana Tanete, menceritakan asal-muasal Kerajaan Ageng Nionjo atau Tanete. Menurut naskah tersebut, sebelum berdirinya Kerajaan Ageng Nionjo atau Tanete, di kawasan tersebut pernah berdiri beberapa kerajaan atau kesatuan adat kecil yang dipimpin oleh kepala suku yang bergelar Arung, yaitu dari Arung Pangi dan Arung Alekale. Kedua arung tersebutlah yang mempunyai andil besar dalam proses pembentukan Kerajaan Ageng Nionjo. Menurut suatu cerita yang dipercayai oleh masyarakat pada zaman itu bahwa pada suatu hari Arung Pangi pergi berburu binatang bersama dengan Joanya atau pengikut-pengikutnya di puncak gunung bernama Jangan-Jangangnya. Mereka ini kemudian masuk ke tengah hutan dan menemukan sebuah guci. Arung Pangi kemudian menduga bahwa ada orang di tempat tersebut, dan ternyata dugaannya betul, mereka bertemu dengan sepasang suami istri. Ditanyalah sepasang suami istri tersebut dari mana asal keduanya.
kan tetapi mereka tidak mengetahui dari mana asal mereka. Nah, selanjutnya Rumpangi menemukan keanehan pada sepasang suami istri tersebut, yaitu ketika diajaknya makan bersama, mereka menolaknya dengan mengatakan mereka tidak memakan nasi. Mereka hanya memakan ikan mentah yang dibawakan oleh burung-burung beterbangan yang di atasnya. Lalu bertanya-tanyalah dalam hati Arumpangi, apakah mereka ini merupakan Tomanurung, orang yang turun dari langit karena tinggalnya di atas puncak gunung, ataukah Tomompo, orang yang timbul dari air karena makannya hanya ikan mentah yang dibawakan oleh burung-burung yang beterbangan di atasnya. Nah, setelah itu diajaklah kedua orang tersebut untuk turun gunung, akan tetapi ditolaknya dengan mengatakan apabila Dewata sudah menghendaki. Nah, tahun-tahun pun berlalu. Sepasang suami istri tersebut telah memiliki 4 orang anak, seorang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Anak perempuannya dinikahkan dengan putra dari Arungalekale dan diboyong turun gunung. Setelah itu timbullah kebosanan pada sepasang suami istri tersebut, ditambah lagi ketiga putranya yang tidak bisa hidup akur, yang terus bertengkar. Diriwayatkan pertengkaran tersebut terjadi karena perbedaan cara penggunaan alat bajak sawah. Seorang anak ingin menggunakan rakkala atau bajak, dan seorang anak lainnya ingin menggunakan salaga atau garu. Hal tersebutlah yang kemudian membuat sepasang suami istri tersebut melakukan perpindahan. Nah, setelah berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, akhirnya mereka memilih menetap di Laponcing, dekat dengan daerah pesisir. Pada saat itu juga, sepasang suami istri tersebut diberi gelar sapaan oleh anak-anaknya Uang Tosangiang. Nah, di Laponcing inilah Tosangiang membuka lahan persawahan. Setelah lama menetap di Laponcing, Tosangiang kemudian menamai tempat tersebut Ageng Nyonjo, yang dalam bahasa Makassar memiliki makna sebagai tempat yang selalu diinjak atau dilalui, karena anak-anak dari Tosangiang ini sudah tumbuh dewasa dan kawin dengan warga setempat, sehingga beranak pinaklah anak-anak dari Tosangiang, dan daerah tersebut semakin ramai dilalui dan mulai habis lahan kosong di sana. Dan selanjutnya diriwayatkan terjadi lagi pertengkaran antara anak-anak Tosangiang, bahkan mengarah ingin saling membunuh karena Tosangiang juga semakin tua sehingga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan putra-putranya. Lalu kemudian mendengar kabar bahwa di Sigeri ada seorang raja atau arung yang mampu mendamaikan pertengkaran, maka berangkatlah Tosangiang ke Sigeri untuk meminta bantuan kepada Arung Sigeri. Nah, berkat bantuan dari Arung Sigeri ini yang mampu mendamaikan putra-putra Tosangiang sedang bertengkar, maka dimintalah Arung Sigeri untuk menjadi raja pertama di kerajaan Ageng Nyonjo. Nah, berikut permohonan Tosangiang kepada Arung Sigeri ini dapat dilihat dalam Lontara, serta berakhir pula lah sejarah yang panjang dari kerajaan Tanete, yaitu yang berdiri selama kurang lebih 400 tahun. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan Peta Tomak Buruk Limanna. Riwayat singkat Peta Tomak Buruk Limanna. Peta Tomak Buruk Limanna merupakan raja ke-8 di kerajaan Ageng Nyonjo, yang dalam perkembangan selanjutnya berganti nama menjadi kerajaan Tanete. Peta Tomak Buruk Limanna menduduki takhta kerajaan menggantikan Daeng Sanjai yang memerintah pada tahun 1597 hingga 1603. Diriwayatkan suatu ketika tangannya dipatuk oleh seekor burung yang menyebabkan muncul luka pada tangannya tersebut. Namun luka pada tangannya itu tidak kunjung sembuh hingga ia wafat, sehingga digelarilah Peta Tomak Buruk Limanna, yang berarti orang yang tangannya hancur. Nah, mengenai perilaku dari Peta Tomak Buruk Limanna ini masih sama dengan raja-raja sebelumnya, yaitu gemar datang ke Goa untuk melakukan kasuyang atau membangun hubungan dengan kerajaan Goa. Ia juga merupakan raja yang disenangi oleh banyak orang karena sikapnya murah hati dan suka menolong ketika ada rakyatnya maupun ataribola atau abdi dalamnya yang mengalami kesusahan. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan di kerajaan Ageng Nyonjo sebelum Peta Tomak Buruk Limanna.
Sistem pemerintahan yang ada di Kerajaan Ageng Nyonjo atau Tanete pada umumnya sama dengan apa yang terjadi di kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di daerah Bugis Makassar, yaitu menempatkan raja pada posisi tertinggi. Sedangkan mengenai pergantian raja itu berdasarkan hak waris secara turun-temurun. Biasanya dilakukan ketika raja yang sedang memerintah meninggal dunia atau usia lanjut atau mengundurkan diri. Nah, dalam melaksanakan pemerintahan tentu diperlukan adanya kerjasama yang baik yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebab hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh raja sendiri, tetapi perlu adanya pembagian tugas yang terencana. Maka dari itu, raja membentuk sistem untuk memudahkan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Nah, seperti sistem pemerintahan Datuk Golai ini masih terbilang sederhana, sebab merupakan sistem pemerintahan yang baru diadakan. Nah, dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Datuk Golai kemudian mengangkat putra tertua Tosangiang sebagai Mangku Bumi dengan gelar Puang Lolo Ujung. Sedangkan putra bungsu Tosangiang diangkat sebagai Puang Lolo Maneng yang bertugas mengurusi pemerintahan yang berkaitan dengan persoalan internal kerajaan. Selanjutnya, Datuk Golai mengangkat Pat Tampae yang bertugas mengorganisir rakyat dalam kegiatan-kegiatan penting kerajaan serta mendampingi raja dalam mengantar kasuyang kepada Karaeng Goa. Lalu kemudian mengangkat Matawa Bisu yang bertugas menangani berbagai ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh kerajaan serta bertugas sebagai penasehat spiritual raja. Lalu kemudian mengangkat Ataribola yang bertugas mengatur urusan rumah tangga kerajaan serta mengatur dan melayani kehidupan keluarga istana dan para tamu kerajaan. Nah, jabatan yang lainnya yang ada di Kerajaan Ageng Nyonjo sebelum peta Tomak Buruk Limana ini yaitu Pak Bicarai. Pertama kali diadakan pada masa pemerintahan Dai Ngaseng, yaitu Raja keempat. Pak Bicarai ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Pak Bicara Macoa dan Pak Bicara Malolo. Pak Bicara Macoa bertugas sebagai Menteri Keuangan Kerajaan yang mengetahui seluruh khas kerajaan, sedangkan Pak Bicara Malolo bertugas mengurusi pembangunan dan pekerjaan umum kerajaan. Nah, Pak Bicarai ini membawahi Syah Bandar yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan ekspor-impor pelabuhan dan perdagangan. Nah, selanjutnya jabatan lain yang ada di Kerajaan Ageng Nyonjo yaitu Ponggawa. Nah, jabatan Ponggawa inilah yang sangat dibutuhkan terutama bagi kerajaan-kerajaan yang sering melakukan ekspansi keluar wilayah. Mungkin sekarang dikenal dengan Panglima Perang. Tugas dari Ponggawa ini sebagai pemimpin ekspedisi dan pemimpin laskar dalam sebuah peperangan. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan peta Tomak Buruk Limana di Kerajaan Ageng Nyonjo. Nah, mengenai sistem pemerintahan pada masa pemerintahan peta Tomak Buruk Limana ini dapat dilihat dalam lontara Yanae Puadadanya Toriolong Ritanete, yaitu sebagai berikut. Yang berarti yang menjadi raja selanjutnya dinamai Tomak Buruk Limana, membuat peraturan, ada masyarakat, ada Ataribola atau hamba di rumah yang didatangkan. Ada juga anaknya yaitu anak tengah Tosangiang bernama Deng Lepa. Itulah asal muasal ada raja yang tidak ada keturunan rajanya. Nah, pada umumnya sistem pemerintahan di Kerajaan Ageng Nyonjo atau Tanete ini, keluarga raja diberi kedudukan tinggi, baik di pusat maupun di daerah-daerah bagian kerajaan seperti Pak Bicara Macoa dan Pak Bicara Malolo. Nah, selain itu terdapat pula jabatan rendah dan menengah yang menduduki bidang pemerintahan, baik sipil maupun militer sebagai Ponggawa. Nah, sedangkan keluarga raja yang berstatus sebagai raja-raja kecil, mereka inilah yang menjalankan sistem pemerintahan dengan bantuan sejumlah kepala kampung atau pejabat-pejabat keagamaan di setiap daerah bagian kerajaan. Sedangkan Ataribola sendiri ini bertugas mengurusi semua keperluan raja. Sehingga dapat dikatakan sistem pemerintahan peta Tomak Buruk Limana ini masih sama dengan sistem pemerintahan raja-raja sebelumnya, atau masih menggunakan sistem pemerintahan sama seperti raja-raja sebelumnya. Namun yang membedakan, peta Tomak Buruk Limana ini merupakan raja pertama yang mengangkat Palili atau
kerajaan bawahan di kerajaan Tanete. Nah, selanjutnya hubungan kerajaan Ageng Nyeonjo dengan kerajaan Goa. Hubungan kerajaan Ageng Nyeonjo dengan kerajaan Goa sebelum peta Tomak Buruk Limanan. Nah, mengenai hubungan kerajaan Ageng Nyeonjo dengan kerajaan Goa sebelum peta Tomak Buruk Limanan ini dimulai pada masa pemerintahan raja pertama Ageng Nyeonjo, yaitu Datuk Golai, di mana Datuk Golai ini mengangkat Patampa yang ditugaskan mengantar raja-raja dalam melakukan kasuyang di kerajaan Goa. Nah, kasuyang sendiri ini bermakna memperhambakan diri atau bisa juga berarti bekerja keras terhadap orang tersebut. Nah, seperti kebiasaan raja-raja Tanete ini dalam hal membangun hubungan dengan kerajaan Goa. Nah, selanjutnya hubungan kerajaan Ageng Nyeonjo dengan kerajaan Goa dapat pula dilihat pada masa raja keempat, yaitu Daeng Ngaseng, di mana kerajaan Goa pernah memberikan hak istimewa kepada kerajaan Ageng Nyeonjo, yaitu dengan menetapkan kerajaan Ageng Nyeonjo telah dianggap sebagai keluarga dekat kerajaan Goa. Yang kedua, karena kerajaan Ageng Nyeonjo termasuk salah satu wilayah yang kaya akan hasil bumi, maka kepadanya diberikan izin untuk mengadakan kontak dagang dengan kerajaan Goa. Selanjutnya, karena kerajaan Ageng Nyeonjo ini dianggap telah berjasa dan setia dan menunjukkan kesetiaannya kepada kerajaan Goa, maka dibebaskan atas segala biaya cukai dalam pelayaran manapun dalam wilayah kekuasaan kerajaan Goa. Dan selanjutnya, kerajaan Ageng Nyeonjo dihadiahkan 2 buah perahu besar kepada Raja Ageng Nyeonjo atas nama seluruh rakyat Ageng Nyeonjo. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa hubungan kerajaan Ageng Nyeonjo dengan kerajaan Goa itu dimulai sejak raja pertama Ageng Nyeonjo, yaitu Datuk Golai. Terlebih lagi, Datuk Golai ini merupakan kemanakan dari Raja Goa ke-10, yaitu Manriwa Daeng Bontok Karaeng Lukiung Tenipan Langga Ulaweng, sehingga raja-raja setelahnya itu juga gemar datang ke Goa untuk melakukan kasuyang atau membangun hubungan dengan kerajaan Goa. Dan selanjutnya, B. Hubungan kerajaan Ageng Nyeonjo dengan kerajaan Goa pada masa pemerintahan peta Tomak Buruk Limanan. Mengenai hubungan kerajaan Ageng Nyeonjo dengan kerajaan Goa pada masa pemerintahan peta Tomak Buruk Limanan ini juga dijelaskan dalam Lontara Tanete bahwa perilaku dari peta Tomak Buruk Limanan ini masih sama dengan raja-raja sebelumnya, yaitu gemar datang ke Goa untuk melakukan kasuyang atau membangun hubungan dengan kerajaan Goa. Selanjutnya, dalam hal hubungan perdagangan dengan kerajaan Goa, kerajaan Ageng Nyeonjo ini tetap wujud sebagai pelabuhan niaga penyokong Sembaupu. Meskipun kerajaan Tanete ini hanya berstatus sebagai kerajaan Palili atau kerajaan bawahan. Nah, dari segi kepentingan perdagangan tetap memberikan manfaat positif, sebab letak dari kerajaan Tanete ini yang strategis sehingga tetap dipertahankan meskipun hanya sebagai pendukung bandar-bandar Sembaupu di Goa. Nah, selanjutnya, peta Tomak Buruk Limanan ini juga menikah dengan orang Goa yang masih memiliki darah keturunan Luwu. Setelah melahirkan, lalu kemudian dibawa ke Sigeri, sehingga yang dilakukan oleh peta Tomak Buruk Limanan ini adalah bolak-balik Sigeri Tanete. Ketika peta Tomak Buruk Limanan akan kembali ke Tanete, maka orang Sigeri akan mengantarkan peta Tomak Buruk Limanan ini ke Tanete. Begitupun ketika peta Tomak Buruk Limanan ke Sigeri, maka orang Tanete akan mengantarkannya sampai ke Sigeri. Nah, sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa selama masa pemerintahan peta Tomak Buruk Limanan ini, ia mampu membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan kerajaan Goa, bahkan juga mampu membina hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, seperti kerajaan Sigeri ini. Juga termasuk disebabkan karena raja pertama di kerajaan Ageng Nyeonjo, yaitu Datuk Golai, sebelum menjabat sebagai raja pertama di kerajaan Ageng Nyeonjo, ia menjabat sebagai Arung Sigeri.
Selanjutnya, perkembangan Kerajaan Ageng Nyeonjo setelah berganti nama menjadi Kerajaan Tanete. Dari Kerajaan Ageng Nyeonjo menjadi Kerajaan Tanete. Diriwayatkan, suatu ketika Peta Tomak Buruk Limanna datang ke goa untuk melakukan kasuya. Nah, secara kebetulan datang pula Opu Tanete dari kerajaan kecil di Selayar, datang menghadap Karaeng Goa. Rombongan tersebut datang membawa jenazah putra Datuk Luwu yang tertimpa musibah, yaitu kapalnya tenggelam sewaktu hendak menyeberang di Tanjung Lasoa antara Bira dan Selayar, yang kemudian menyebabkan kapalnya tenggelam dan terdampar di Selayar, sehingga dibawalah jenazah dari putra Datuk Luwu ini ke goa. Lalu kemudian Karaeng Goa memohon kepada Peta Tomak Buruk Limanna dan Opu Tanete Selayar untuk membawa jenazah tersebut kembali ke goa. Nah, sebelumnya jenazah dari putra Datuk Luwu ini dibawa ke Ageng Nyeonjo untuk dibuatkan usungan. Dan selama pembuatan usungan, lalu kemudian disepakati memakai nama iring-iringan Kerajaan Tanete, meskipun jenazah tersebut dikawal oleh dua kerajaan, yaitu dari Kerajaan Ageng Nyeonjo dan Kerajaan Tanete, tetapi hanya memakai satu nama iring-iringan, yaitu iring-iringan Kerajaan Tanete. Nah, setelah itu bersama-sama dengan Opu Tanete Selayar dan Peta Tomak Buruk Limanna ini secara bersama-sama dan bahu-membahu mengantarkan jenazah dari putra Datuk Luwu ini sampai ke Luwu. Nah, sejak saat itulah timbul rasa persaudaraan di antara kedua kerajaan tersebut. Sehingga sekembalinya dari Luwu, dua raja itu berikrar membentuk persekutuan dan persaudaraan yang isi pokoknya yaitu jika orang Ageng Nyeonjo bepergian ke Tanete, maka ia menjadi orang Tanete, dan begitupun sebaliknya. Jika raja dari kedua negeri saling melewati negeri, maka harus singgah sebentar sekalipun mereka dalam keadaan terburu-buru. Nah, mulai sejak saat itulah nama Kerajaan Ageng Nyeonjo diubah menjadi Kerajaan Tanete. Perubahan nama tersebut sebagai monumental bersatunya tanah dan orang yang ada di Kerajaan Ageng Nyeonjo dan Tanete Selayar. Selanjutnya, perkembangan Kerajaan Ageng Nyeonjo setelah berganti nama menjadi Kerajaan Tanete. Nah, setelah bergantinya nama Kerajaan Ageng Nyeonjo menjadi Kerajaan Tanete ini, yang kemudian menyebabkan terjadinya pengembangan wilayah kerajaan secara administrasi wilayah, sebab sudah tidak hanya mencakup wilayah awal dari Kerajaan Tanete, dari Kerajaan Ageng Nyeonjo. Nah, selain itu juga datang berbagai bangsa ke Tanete untuk melakukan kontak dagang dengan Tanete. Yang pertama, kedatangan orang Portugis di Tanete. Nah, pedagang Portugis datang ke Tanete pada abad ke-16, yang kemudian dikenal dengan Parengki. Nah, adapun daya tarik kedatangan pedagang Portugis ke Tanete adalah karena posisi Tanete yang strategis, berada pada pesisir barat Jazirah Selatan Pulau Sulawesi yang berkembang pada saat itu. Selain itu, Tanete juga memiliki komoditas yang sangat berkualitas, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Hal tersebutlah yang kemudian memikat perhatian pedagang Portugis datang ke Tanete untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Tanete. Nah, orang-orang Portugis ini kemudian diberi tempat tinggal oleh raja, yaitu di sebelah selatan hulu Sungai Lajari, sehingga kampung tersebut dikenal dengan nama La Parengki. Nah, selain itu salah satu bukti tinggalan orang Portugis atau Parengki ini yang masih tersisa sampai sekarang yaitu kue bolu Parangi. Nah, selain diberi tempat tinggal oleh raja, orang Portugis juga mendapatkan izin atau kesempatan dari raja untuk mendirikan loji atau untuk aktivitas perdagangan mereka, terutama yang berhubungan dengan produksi pangan dari Tanete. Nah, pendirian La Parengki ini tentu
adanya jalinan kerjasama yang saling menguntungkan antara kerajaan Tanete dengan orang Portugis. Selanjutnya, kedatangan orang Melayu di Tanete. Orang Melayu masuk ke Tanete pada penghujung abad ke-16 dalam bilangan yang besar. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang putri yang dipanggil Putri Johor. Di dalam Lontara dijelaskan bahwa kedatangan Putri Johor ini bersama dengan rombongannya ia melarikan diri dari negerinya di Johor. Sang putri dan rombongannya kemudian diperkenankan bertempat tinggal di atas tanah yang berlokasi di sebelah selatan Sungai Tanete. Nah, adapun perahu yang mereka gunakan dalam pelayaran itu kemudian diangkat naik ke daratan, di mana mereka bertempat tinggal. Itulah sebabnya sehingga kampung yang mereka tempati dipanggil Pancana, sebab perahu yang mereka tumpangi itu bernama Panca. Nah, riwayat lain mengatakan bahwa ketika Putri Johor ini akan turun dari kapalnya, ia ripanca atau digotong dengan dua orang dengan tangan disilangkan, sehingga itulah sebabnya sehingga kampung tersebut diberi nama Pancana. Nah, kedatangan Putri Johor ini merupakan gelombang kedua migrasi orang Melayu ke Tanete. Gelombang pertama kedatangan orang Melayu itu pada masa pemerintahan Dai Ngaseng, yaitu Raja keempat Ageng Nyonya. Kedatangan orang Melayu ke Tanete ini bukan hanya sekedar menetap dan berdagang, tetapi juga telah terjadi perkawinan antara orang Melayu dengan masyarakat asli Tanete, di mana ketika peta Tomak Buruk Limana, yaitu ketika peta Palasele, saudara dari peta Tomak Buruk Limana ini menikah dengan Putri Johor, yang kemudian melahirkan generasi pewaris tahta kerajaan yang berdarah Bugis Melayu. Nah, perkembangan selanjutnya yaitu Palili, kerajaan atau kerajaan bawahan Tanete. Nah, peta Tomak Buruk Limana inilah yang memerintah di kerajaan Tanete yang mengangkat Palili atau kerajaan bawahan Tanete, yaitu disebutkan dalam Lontara Tanete. Dia jugalah raja yang berkuasa di Tanete yang mengangkat saudaranya yang ada di Pancana sebagai Palili atau bawahan anak kerajaan Tanete, yaitu Alekale, Ponranga, Tinco, Ajang Bulu, Dange-Dange, Getarang, dan sebagainya. Nah, setelah hal penting yang menyangkut tentang pembagian wilayah kerajaan Tanete ini, Arungeri Tanete, peta Tomak Buruk Limana, kemudian wafat dan dikebumikan di dekat makam Daeng Sanjai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.